Assalamualaikum. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Sehat? Sudah sarapan belum? Alhamdulillah. Baik, pada hari ini kita masuk pelajaran apa sama Mem? IPS. Oke, hari ini kita masuk pelajaran IPS tentang Oke, sebelum kita mulai seperti biasa, kita akan melakukan apa? Doa. Sebelum doa, lihat dulu nih. Siapa kalian belajar? Siap. Lihat di situ sampah ada nggak di kiri kanan? Nggak ada, bagus. Terus pakaian, sudah rapi kah? Oke, alat tulis ada? Siap berarti ya? Baik, untuk memulai hari ini belajar kita, ada baiknya kita berdoa. Doanya dipimpin sama Faiz, boleh? Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil fahmi wa ahrimna binuril fahmi wafta alaina bimarifatil ilmi wasahil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna wa arinal batila batila walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih Pak Is. Nah, sekarang setelah berdoa, Mem akan mengabsen kalian, tapi dengan jawab apa? Suasana hati hari ini ya. Di pagi ini suasana hatinya gimana? Kalau misalnya sedih, pas absen, misalnya Mem panggil Adib Zainul, sedih Mem, gitu ya. Siap? Siap. Adib Zainul, sedih, kenapa sedih? Afika, senang. Ahmad Dhani, senang. Aina, senang. Alifa, senang. Anindita, gembira. Anissa, senang. Bakit, happy. Calia, senang. Senang tapi kecil suaranya, senang Mem. Clara, senang. Dominic, senang. Fahira, senang. Gilang, senang. Jihan, gembira. Kaila, senang. Royhan, Latif, senang. Haikal, oh senang semua ini ya. Syafiq, senang. Zahabi, oke senang semua. Raffi Aska, sakit ya? Kita doakan Aska cepat sembuh ya. Messi, senang. Moren Ziver, semangat. Al-Kausar, semangat. Bagas, semangat. Faiz, semangat sekali Faiz. Hairon, sakit ya? Doakan juga Hoiron ya.
Nabila. Gembira. Naufal. Malas. Kenapa malas? Bangunnya kesiangan tadi? Enggak. Naila. Senang. Nyimas Aulia. Ceria. Zikri. Senang. Raditya Saka. Senang. Raihana. Senang. Satria. Mantap. Oh, Satria. Saidatina. Senang. Zahra. Senang. Zevio. Oh, senang. Oke, senang semua ya. 2 orang yang tidak masuk. Semoga tadi yang sedih dan malas hari ini pelajaran MEM menjadi bersemangat ya. Lanjut nih. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, kita berdiri semua menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Oke, sudah siap? Siap? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, masih ingatkah kesepakatan kelas kita? Masih ya, coba dibaca dulu. Yang pertama, siapa yang mau? Oke, Bagas, silakan. Oke, yang kedua, boleh Jihan. Oke, yang ketiga, boleh Afika. Oke, jadi selama pembelajaran kita harus mentaati kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Nih, biar lebih bersemangat tadi yang malas dan yang sedih, kita ice breaking dulu. Silakan berdiri. Ayo, berdiri dulu. Gerakan badannya ya. Crazy Frog. Ayo. Mana geraknya? Ayo gerak dong. Ayo gerak. Ayo. Mana yang belakang? Gerak dong. Ayo putar tangannya. Duduk.
Ayo, goyang, goyang, goyang. Ayo. Lompat. Lagi. Ayo, gerakan. Yang hobi main basket, tahu nih gerakannya? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Gimana, keluar keringat? Jadi tambah semangat ya. Oke. Setelah ice breaking nih sudah sama semangat, kita kembali ke memasuki pembelajaran. Jadi kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Tentang pembentukan muka bumi Indonesia. Nah, muka bumi Indonesia itu terbentuk dari 2 tenaga, ya kemarin ya? Tenaga apa aja? Ya, endogen dan eksogen. Nah, sekarang Mem mau tanya nih, apa jadinya jika terjadi hujan terus-menerus? Banjir, ya. Kalau hujannya turun banjir. Kemudian, pernahkah lingkungan rumahmu banjir? Nggak pernah. Ada yang banjir nggak? Ada yang kebanjiran? Rumahnya kebanjiran. Kalau hujan terus-menerus ya. Kemudian, apa yang kalian lakukan agar tidak terjadi banjir lagi? Jangan buang sampah sembarangan. Kemudian kalau ada gotnya harus dibersihkan. Oke. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Kalau kemarin tentang pembentukan tenaga eksogen dan endogen, nah ini adalah salah satu bentuk akibatnya. Akibat buruk ya atau dampak buruknya. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengetahui jenis-jenis bencana alam. Kemudian mengidentifikasi bencana alam. Oke, pintar. Lanjut. Nih, alur pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita akan menonton video. Kemudian akan diskusi kelompok, dan yang terakhir akan kuis. Nih, Mem selama pembelajaran akan menilai kalian. Penilaiannya dari attitude, sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Dalam penilaian ini, dalam diskusi dan pembelajaran hari ini, Mem mau lihat penalaran kritis kalian, kemudian kolaborasi kalian, dan komunikasi. Nah, Mem ada video, silakan simak dulu video berikut ini. Bersama hujan deras yang mengguyur kota Palembang sejak Minggu pagi hingga sore hari kemarin membuat jalan protokol di kota Palembang, Sumatera Selatan tergenang banjir. Ya, kondisi ini membuat puluhan sepeda motor mogok akibat genangan menerobos banjir. Di Jalan Simpang 4 Mapolda Sumsel, puluhan sepeda motor mogok akibat nekat menerobos genangan air yang mencapai hingga 15 cm. Kondisi itu memanfaatkan
jemaah pengajar orang dewasa satu barang bukti bagi dengan meningkat kawan. Salah satu penyebab utama yaitu drainase yang buruk serta kurang disiplin dalam membuang sampah. Pada para pemerintah Kota Palembang mengantisipasi banjir sudah sendirian. Oke, jadi bencana alam apa itu? Banjir ya. Sudah diamati videonya? Ini adalah berita di Kota Palembang waktu turun hujan deras ya. Nah, sekarang kita jawab di pertanyaan ini. Apa bencana yang terjadi tadi? Banjir. Kemudian, apa penyebab bencana alam banjir nih? Bisa membuang sampah sembarangan. Kemudian karena misalnya di kota-kota besar tidak ada lagi pohon yang menampung air hujan ya. Semuanya di jalan lihat sudah di aspal ya. Kemudian mungkin daya tampung airnya menjadi meluap. Kemudian apa dampak yang disebabkan banjir tadi? Sepeda motor mogok, rusak, terus sulit? Iya, sulit untuk berpergian. Apalagi bencana alam yang kalian ketahui yang pernah terjadi di Indonesia? Gempa bumi, terus tsunami ya. Waktu tsunami kalian umur berapa sih tsunami yang di Aceh? Oh, belum lahir. Belum lahir. Terus apa lagi selain gempa bumi, tsunami apa lagi? Longsor, pinter. Apa lagi? Gunung api meletus. Ada lagi? Apa? Tornado, pintar. Angin puting beliung. Oke, kayaknya sudah familiar dengan bencana alam ya. Nah, ada yang tahu bencana alam itu apa? Apa bencana alam itu? Boleh Jihan? Kerusakan yang terjadi di alam. Ada yang lain? Iya, boleh Afika. Alipa. Oke, peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba yang mengakibatkan kerusakan alam. Oke, tepuk tangan untuk Jihan dan Alifa. Coba kita lihat benar atau tidak ya. Nih, pengertian bencana alam. Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang menimbulkan gangguan serius pada masyarakat, mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan kerugian harta benda. Contohnya tadi banjir, ya. Kerusakannya apa? Jalannya sulit dilalui. Nanti setelah banjir, tanahnya jadi bolong-bolong karena air tadi ya. Kemudian ada korban jiwa nggak? Kalau dia setinggi orang dewasa? Iya, ya, berpengaruh. Kemudian tadi sudah disebutkan jenis-jenis bencana alam. Nih, yang pertama ada gempa bumi. Gempa bumi itu terjadi karena apa ya? Iya, retakan lempeng. Jadi ada pergeseran lempeng atau patahan yang mengakibatkan guncangan pada bumi. Kemudian kebakaran hutan. Kebakaran hutan pernah nggak kita? Pernah ya? Sampai kita disuruh daring dari rumah karena asap. Iya kan? Itu akibat apa? Kemarau bisa. Tapi juga bisa akibat manusia yang membakar lahan. Misalnya nih dia mau membuka lahan baru. Nah, karena males kan nebang-nebangnya, jadi dibakarnya. Oke, lanjut. Letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi terjadi karena aktivitas magma, pinter. Kekeringan. Kekeringan ini berhubungan dengan cuaca, ya. Kalau musim kemarau, pasti terjadi kekeringan kalau kita tidak antisipasi. Kemudian tsunami. Nah, tsunami, tahu nggak tsunami akibatnya? Gunung meletus di dalam air bisa. Kemudian terjadi gempa bumi di dalam laut bisa, ya. Jadi ini adalah akibat dari gempa bumi atau gunung berapi meletus. Kemudian
Tanah longsor. Akibat banjir bisa, pinter. Tanah longsor. Tanah longsor itu karena penebangan, pinter. Jadi masanya terganggu nih, kestabilan tanahnya. Misalnya kan karena curah hujan tadi. Kemudian karena pohonnya ditebang, tidak ada lagi penahannya sehingga dia longsor. Kemudian banjir. Banjir ini akibat apa tadi? Pembuangan sampah sembarangan, kemudian curah hujan yang tinggi. Ini juga bisa akibat alam dan akibat manusia. Kemudian yang terakhir, angin topan. Angin topan ini berhubungan dengan cuaca juga yang ekstrim ya. Nah, dari jenis-jenis bencana alam, tentunya bencana alam ini tidak dapat dihindari karena kita nggak tahu kapan bencana alamnya terjadi ya. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk meminimalisir terjadinya korban jiwa? Diantisipasi dengan mitigasi, pinter. Coba kita lihat mitigasi apa ya? Nih, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko dan dampak bencana melalui kegiatan. Oke, jadi untuk mengantisipasi agar tidak ada korban jiwa, kemudian kerusakannya diminimalisir, kita harus melakukan yang namanya mitigasi bencana. Apa sih tujuan mitigasi? Ya, Jihan? Iya, mengurangi resiko. Mengurangi korban jiwa, pinter. Kita lihat dulu. Oke, benar. Poin 1, tepuk tangan tuh Jihan. Tepuk tangan juga untuk Satria, karena benar. Yang kedua, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Terus memastikan keberlanjutan pembangunan. Jadi tujuan mitigasi bencana itu untuk mengurangi resiko korban jiwa, meningkatkan kesiapsiagaan, memastikan keberlanjutan pembangunan. Nah, dalam mitigasi bencana itu ada 3 yang harus dilakukan atau 3 mitigasi bencana. Kalau pra berarti sebelum bencana. Kalau saat bencana dan pasca bencana. Pasca itu setelah ya. Jadi ada 3 langkah mitigasi bencana. Nah, sekarang saatnya kita diskusi kelompok. Memang akan bagi kalian menjadi 6 kelompok. Masing-masing kelompok ada 6 orang karena teman kita nggak masuk hari ini. Ada 2 orang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok 1 silakan bergabung. Itu yang belakang 2, 4, 6 kelompok 2. Ini 2, 4, 6 kelompok 3. Kemudian 2, 4, 6 kelompok 4. 2, 4, 6 kelompok 5. 2, 4, 6 kelompok 6. Silakan membentuk kelompok. Ayo silakan berbalik. Ya boleh, boleh. Berbalik sayang, gimana? Buatlah kelompoknya, geser. Geser. 2, 4, 6. Nah, keluar dulu. Nah, bentuk kelompoknya. Gabungkan aja yang tengahnya. Enggak. Ya. Ke samping keluar.
Kalau enggak ke depan aja kalian. Sini. Apika, geser, geser. Mereka ke depan. Yang cowoknya ke sini. Ininya awas tumpah. Nah, nggak usah yang itu, bangku yang itu. Yang ini aja pakai yang ini sayang. Kursinya aja, ambil ke depan sini. Nah, ambil kursinya 2 ke sini. Nah, oke. Ke sebelah situ boleh 1. Nanti mem nggak bisa ke belakang sayang. Itu Raihana geser ke sana nak. Nah. Oke, sudah siap. Kelompok 1 mana? Tentukan namanya ya. Nama kelompoknya. Kelompok 2. Oke, tentukan namanya ya. Kelompok 3. Kelompok 4. Tentukan nama. Kelompok 5. Kelompok 6. Kelompok 6 ya, ini kelompok 5. Tentukan namanya. Oke, sudah? Sudah siap di tempatnya masing-masing? Nah, pembagian materinya akan dipilih oleh wakil kelompok. Kelompok 1 siapa wakilnya? Ayo, cepat. Pilih kartunya. Klik aja. Klik aja kartunya. Sini sayang. Nah, tentang kekeringan. Oke. 1 tentang kekeringan. Kelompok 2 maju silakan. Kelompok 2, mana kelompok 2? 1 orang saja perwakilan. Klik 1 kartu di sini sayang. Oke, klik. Kebakaran hutan. Kelompok 2 dapat kebakaran hutan, pegang. Karena lanjut kelompok 3. Awas bisa nggak lewat? Awas, ada kabel. Ya. Gempa bumi. Oke, dapat gempa bumi. Gempa bumi. Bentar ya. Kelompok 4. Oke, silakan. Gunung meletus. Kelompok 5. Kelompok 5. Kelompok 5 berarti tinggal 2 ya. Sini nak, klik di sini. Tanah longsor. Berarti terakhir adalah kelompok 6 tentang tsunami. Zabi. Oke. Halo. 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 Oke. Perhatikan dulu nak cara mengerjakannya atau EKPD-nya ya. Di situ di lembar pertama kalian ada berita, teks berita ya. Yang kalian pilih tadi. Nah, kemudian yang di lembar kedua ada LKPD tentang bencana alam dan mitigasi bencana. Nah, identitasnya dibuat nih, nama kelompok, anggota kelompoknya siapa. Sudah? Jelas? Kemudian masuk ke tugas kelompok. Setelah kalian baca teks itu, lalu identifikasilah upaya mitigasi bencana alam tersebut. Baik dalam sebelum bencana
saat bencana sama pasca bencana. Kemudian tulis kesimpulan kelompok mengenai pentingnya mitigasi bencana alam. Yang ini ya. Oke, sudah jelas? Kan setiap kelompok dapat materinya masing-masing ya, teks beritanya masing-masing. Berarti mitigasinya sesuai dengan teks beritanya. Kalau teks beritanya tentang tanah longsor, berarti mitigasinya tentang tanah longsor. Oke? Silakan kerjakan dimulai dari sekarang. Ayo cepat waktunya. Ngerti nggak? Dibaca dulu, berarti baca dulu ininya, teksnya, ya tentang berarti kalian tentang Gunung Merapi. Nah, gimana mitigasi atau upaya mitigasinya yang harus dilakukan sebelum terjadinya Gunung Merapi meletus apa? Apa yang harus dilakukan? Apa memperingati kemudian atau menjauh dari lereng gunung. Ya, nama kelompoknya, tulis nama kelompoknya apa ya? Ngerti sayang? Ngerti ya, dibaca dulu teksnya. Kalian kan tentang tanah longsor, berarti sebelum kejadian tanah longsor, mitigasinya apa yang harus dilakukan? Boleh buka handphone. Ya, satu aja nggak apa-apa. Boleh buka handphone ya. Boleh buka handphone ya. Satu aja nggak apa-apa. Bisa sayang? Iya, lagi baca. Boleh? Sebelum. Ngerti nak? Ngerti kan? Ya, bisa boleh buka HP. Hah? Iya. Pra itu sebelum bencana alam terjadi, kalian dapat apa? Kebakaran hutan. Berarti sebelum terjadinya kebakaran hutan, apa yang harus kalian lakukan? Sebelum ada itu. Boleh buka handphone. Satu ya. Satu. Pasca itu setelah terjadi kebakaran hutan, apa yang harus dilakukan? Mengerti? Ngerti nggak nak? Kalian dapat apa? Tsunami? Oh iya, yang ini aja ganti. Nah. Ya, sebelum terjadinya tsunami, pra bencana apa yang harus dilakukan? Terus saat terjadinya tsunami kira-kira harus apa? Kemudian setelah terjadinya tsunami gimana? Ya. Dibaca dulu teks beritanya. Nanti baru diisi. Nama kelompoknya bebas ya, terserah. Boleh buka handphone satu. Handphone satu. Ngerti kan? Ya. Iya, nanti diacak tapi. Iya, diacak nanti ya. Diacak. Apa? Boleh ditambahkan, boleh buat sendiri.
Jauhi area longsor. Apa nama kelompoknya? Rainbow. Mam ketik dulu lah rainbow ya. Rainbow. Kelompok 1 apa namanya? Hah? Ladies. Ladies ya? Oh my god. Kelompok 3, 2? 3, kelompok 3. Kelompok 4 apa namanya, Nak? Nama kelompoknya apa kelompok 4? Kelompok 2 salah. Sto. Terus ini kelompok 6. 5. Kelompok kalian namanya? Masya Allah.
Bisa? Bisa? Ya. Tulis kesimpulannya nanti di bawah. Sudah? Ini pena mem tadi ya? Bukan? Bisa? Nih jangan lupa simpulan terakhir. Ya. Ya. Itu sudah dibaca belum? Sudah. Oh, pinter, pinter. Kenapa? Angkat dagunya angkat. Jangan nempel dagunya, angkat dagunya. Nah. HP-nya sudah dibawa, sudah diambil, dibawa. Udah.
Siapa lagi? Kakak. Satria. Yang diambil itu. Fotonya udah diambil. Kemarin main tunggu-tunggu. Main tunggu-tunggu kemarin, dekat yang ngembek. Iya. Tidak. Oke, sudah. Kira-kira beberapa menit lagi? 5 menit. Jadi mau Oke, waktunya tinggal sedikit lagi sudah. Kelompok mana yang belum? Memastikan keselamatan diri dan lingkungan. Bagusnya tulisan itu dah. Dan supaya kami lakukan. Soleha kan? Pakai jilbab soleha. Pakai jilbab solehot. Iya. Pakai peci. Nah. Terserah, kesepakatan bersama. Duduknya benar-benar, duduknya sayang. Iya.
Oke, sudah ya? Kita tutup. Saatnya presentasi. Nah, kita lihat bebeknya mau balapan siapa yang duluan ini. Siap? 1. Hitung sama-sama dong. 1, 2, 3. Ayo, siapa duluan? Ayo. Ayo. Oke. Oke, saatnya gentleman tadi ya. Gentleman. Tsunami melintir, silakan maju Tsunami melintir. Yang lain silakan diperhatikan ya. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Identifikasilah upaya mitigasi bencana alam. A. Bencana. Mengetahui jalur evakuasi dan pengungsian. Memantau informasi peringatan dini dari BMKG serta mengenali tanda-tanda alam. Mengikuti tahap pemulihan atau rehabilitasi dan yang bertujuan untuk memulihkan kondisi masyarakat dari yang terkena bisa dilakukan kembali selama dan rasa baik bisa sampai. Jadi mitigasi adalah rangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun pendanaan dan meningkatkan kemampuan menghadapi bencana. Ya, dan kami akan kali bertanya, lalu bilang lewat apa yang terjadi jika saat bencana? Apa yang terjadi saat tsunami? Yang bencana Besarkan suaranya, Nak. Maju, maju, maju. Ulang, ulang. Maju sini. Nah. Ulang lagi, Zahabi. Boleh diulang. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ingin bertanya, kesimpulan dari kelompok kalian mengenai pentingnya mitigasi bencana alam tsunami. Terima kasih. Jadi fungsi mitigasi adalah untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pengamanan fisik atau kesadaran dan peningkatan kemampuan manusia. Ada yang saya Oke, sudah, silakan. dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Buat tsunami melintir. Oke, kita lanjut lagi bebek ya. Tinggal gentleman. Strawberry, introvert, cihuy. Hitung sama-sama. 1, 2, 3. Ayo, siapa duluan? Yeay. Ayo Cihuy, maju Cihuy. Silakan. Boleh yang lain? Hai, Bes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok itu yang kami melakukan perkenalkan saya Talia. Perkenalkan nama saya. Perkenalkan nama saya. Ini apa yang karena saya itu evakuasi warga yang berada di bencana cepat keluar dari rumah atau bangunan. Pasca bencana, jika ada bangunan yang perlu jangan mendekat air bangunan tersebut menghubungi unit penyelamatan. Kesimpulannya adalah agar mengurangi dan mengurangi kalian ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi Kayaknya takut ya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. dari perwakilan kelompok Indosek ingin bertanya apa dampak negatif dari gempa bumi? Oh, Dampak negatif dari bencana alam pokoknya adalah akan terjadi kerusakan yang besar ya, dan menyebabkan adanya korban jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. besarkan dikit suaranya. Besarkan suara. Apa nama saya Anissa Azara dari kelompok Gadis Anjak. Besarkan suara Ingin saya. bertanya,
Apa saja upaya yang dilakukan oleh pemerintah sebelum menghadapi bencana tersebut? Terima kasih. Besarkan suaranya, sayang. Saya akan menjawab pertanyaan dari Keisha dari kelompok upaya yang dilakukan pemerintah adalah menyalakan sirine untuk evakuasi dan mengevakuasi. Ada yang ingin bertanya lagi? Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut lagi ya. Siapakah yang akan maju? Hitung. Ayo. Biasanya yang melambat duluan ini. Nah kan? Nah, Strawberry. Silakan maju, Strawberry. Punya siapa nih? Oke. Bukunya panas. Maafkanlah. Masih. Kebakar nanti. Hah? Kayak itu terbakar tadi. Iya, panas soalnya. Besar nanti terus. Bebeknya. Bebek masih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada. Kalau gunung meletus ada. Api gunung meletus. Besarkan suaranya, Nak. Damkar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam bencana itu biasanya disiapkan tim siaga. Biasanya kalau di sekolah Ada lagi? Nggak ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Silakan. Iya. Nah, ternyata waktunya sudah habis. Oke, jadi kita dapat simpulkan nih dari yang tadi. Yang sudah maju tadi apa? Kelompok mana? Cihuy sama tsunami melintir dan strawberry. Kalau tsunami tadi tentang tsunami ya. Gimana tadi peranya apa? Sebelum terjadi gempa, sebelum terjadi tsunami, apa yang harus dilakukan? Jadi harus tahu dulu kondisi, ya, informasi atau kondisi bagaimana terjadinya tsunami. Iya, yang kedua tadi apa, Nak? Saat tsunami? Nah, jadi pada saat misalnya kalian nih jadi lagi jalan-jalan ke pantai, kemudian tiba-tiba airnya surut, langsung menjauhi pantai ya, dan cari tempat yang tinggi. Kemudian tadi kelompok Cihuy tentang apa sayang? Gempa bumi. Nah, gempa bumi berarti pranya apa yang harus dilakukan? menghindari tempat kayak gedung. Nah, menghindari gedung ya. Kemudian pada saat terjadi gempa, lindungi diri kalian dengan ya sembunyi di bawah meja. Kalau setelahnya harus pergi ke tempat yang aman ya, di luar dari gedung-gedung. Kemudian terakhir tadi kebakaran hutan. Bagaimana cara mengatasi kebakaran hutan? Tadi benar ya. Tidak membakar lahan. Kemudian kalau terjadi kebakaran maka cepat menghubungi pemadam kebakaran. Oke, tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Oke. Yang dapat kita simpulkan hari ini tentang mitigasi bencana dan jenis-jenis bencana alam. Siapa yang bisa? Boleh? Bagas, oke, good. Ya, nanti ya. Bagas dulu.
Apa sih yang kita pelajari hari ini? Kesimpulannya? Ya. Lanjut. Kesya, boleh berdiri? Oke, terusan. Oke, benar, tepuk tangan dulu dong. Nah, terakhir Mem sudah siapkan kuis. Kita jawab secara bersamaan ya. Nih, gempa bumi terjadi akibat pergerakan lempeng bumi, benar tidak ya? Oke, lanjut. Bencana alam? Lahar? Panas, benar tidak? Oke, good. Salah satu upaya mitigasi bencana banjir adalah apa? Membuat tanggul. Oke, tepuk tangan dong. Lanjut. Nah, tsunami. Gempa bumi di bawah laut. Wow, pinter. Lanjut. Mana? Yang biru. Upaya mengurangi resiko bencana. Benar tidak ya? Oke. Lanjut. Membuat jalur evakuasi. Gimana ya? Oke, lanjut. Terakhir. Kekeringan. Membuat warna apa? Ungu. Ya, benar. Yeay, berapa dapat poinnya? Wow, tepuk tangan dong untuk kita semua. Benar semua. Jadi, sepertinya sudah paham ya tentang bencana alam dan mitigasi. Jadi, kalau misalnya nanti kalau kalian pergi atau kalian di suatu tempat yang kira-kira rentan dengan gempa bumi tersebut, kalian sudah bisa mengkondisikan diri kalian dan keluarga ya. Kita lanjut refleksi hari ini. Pilih dulu ya, nanti Mem tanya sama-sama perasaannya, langsung gerakan. Berarti kalau misalnya ke arah yang hijau, berarti tangannya. Kalau ke arah yang merah, berarti gini. Kalau kuning datar. Oke, siap? Siap ya? Kalau Mem bilang refleksi hari ini, langsung angkat tangannya. 1, 2, 3, refleksi hari ini. Oke, terima kasih. Gimana tadi? Adip, mana Adip? Adip tadi sedih pas waktu pertama. Sekarang gimana perasaannya, Adip? Hah? Senang. Nggak sedih lagi, Adip? Oke. Tadi Naufal malas. Apakah setelah belajar ini gimana? Oke, tepuk tangan dong buat mereka. Nah, nih, lanjut pertanyaan refleksi. Hal apa yang baru kamu ketahui? Bencana alam. Oh-nya ya, berarti kalau misalnya ada bencana alam kita harus melaksanakan mitigasi. Kemudian, hal apa yang ingin kamu lakukan di pertemuan selanjutnya? Membuat bencana alam? Takut, Mem? Abika? Oh, melihat bencana alam secara langsung.
Oh, benar. Nanti kita buat mitigasi bencana alamnya secara poster ya, biar mengedukasi teman-teman kita yang lain. Oke. Oke. Terima kasih. Oke, dari yang tadi sudah dilakukan, refleksi juga kita sudah lakukan. Sekarang, sebelum menutup pembelajaran, Mem akan jelaskan dulu minggu depan kita akan belajar tentang bagaimana pemulihan setelah terjadinya bencana alam. Artinya, kalau dari bentuk-bentuk tadi, bentuk muka bumi, sudah kita pelajari tentang dampak negatifnya, lalu kita akan memperdalam tentang bagaimana kondisi keadaan alam mempengaruhi apa? Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu terbagi menjadi tiga kegiatan ekonomi. Yang pertama, produksi. Kedua, ketiga, oke, good. Mungkin minggu depan kita akan bermain peran tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Semangat ya. Oke. Kita abis ini kan masih ada pelajaran yang lain. Berarti kalian harus tetap semangat ya. Namanya mau tes suara nih. Tes suaranya kelompok ladies and gentlemen. Kelompok ladies and gentlemen. Kelompok Cihuy. Aduh, gimana kelompok Cihuy? Ulang lagi, kelompok Cihuy. Kelompok Cihuy kayak tenggelam ya. Kelompok Strawberry. Oh, pakai tepuk tangan dia. Kelompok Rainbow. Ulang. Mana semangatnya? Kelompok Rainbow. Kelompok Rainbow kayaknya lagi batuk pilek ya. Kelompok introvert. Iya, iya, kelompok introvert. Nah, ini yang dahsyat ini biasanya. Kelompok tsunami melintir. Oke, lagi. Kelompok tsunami melintir. Oke, baik. Untuk menutup pembelajaran hari ini ada baiknya kita doa dulu ya. Silakan Faiz, doa Faiz. Maka teman-teman, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiruka ma'alam tanihil fardudu illa hajati ilahi walatan tadi ya Rabbal alamin. Oke, terima kasih Pak Is. Oke, mengakhiri hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.